Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat dan semangat untuk belajar ya. Ibu akan memberikan penjelasan dari tema 7 kali ini untuk subtema yang kedua. Nah, pada subtema yang kedua ini, anak-anak akan belajar kembali menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Nah, yang harus anak-anak lakukan adalah saat membaca, tentu anak-anak pernah menemukan kata yang belum diketahui. Jadi, anak-anak bisa mencarinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari bagaimana cara mencari kata sulit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian untuk menemukan kata sulit yang terdapat di dalam teks, yang dilakukan adalah baca teks dengan seksama, kemudian rumuskan pertanyaan dengan konsep adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Temukan jawaban dari pertanyaan yang telah anak-anak rumuskan, kemudian diskusikan dengan temanmu. Nah, menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu teks yang sesuai dengan kenyataan, dengan sebenarnya. Jadi, informasi penting dalam teks itu tentu beragam. Anak-anak bisa menghimpunnya atau mencarinya dari dalam teks non-fiksi. Berdasarkan teks, jadi informasi yang anak-anak peroleh itu anak-anak catat agar tidak lupa dan dapat dibagikan kepada orang lain. Anak-anak tulis bagian-bagian penting dari teks yang sudah anak-anak baca. Setelah itu, anak-anak nanti akan menjelaskan informasi penting dari teks tersebut. Nah, hal yang anak-anak harus perhatikan adalah jangan mengurangi atau menambah informasi di luar teks yang dibaca. Jika ada kata sulit, carilah artinya terlebih dahulu. Kemudian catat dan jelaskan bukti atau fakta yang mendukung isi teks. Kemudian jangan menggabungkan informasi yang didapat dengan tanggapan atau komentar anak-anak sendiri. Yang kelima, gunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami oleh orang lain. Informasi penting dalam teks bisa disampaikan secara lisan. Lisan itu bisa anak-anak omongkan ya, anak-anak bicarakan, anak-anak sampaikan. Nah, bisa juga disampaikan secara tertulis ya. Berikutnya, anak-anak belajar tentang gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Ada dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif ya di dalam listrik itu. Nah, dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Nah, ada dua jenis listrik, yaitu yang pertama listrik statis dan yang kedua listrik dinamis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Contohnya, anak-anak bisa coba menggunakan penggaris plastik yang anak-anak gosokkan ke rambut atau ke kain wol. Kemudian anak-anak siapkan potongan kertas kecil. Nah, kemudian anak-anak dekatkan antara penggaris plastik dan potongan kertas kecil tadi. Maka apa yang akan terjadi? Potongan kertas akan menempel pada penggaris plastik. Nah, contoh listrik dinamis adalah listrik yang dapat mengalir. Contoh aliran listrik di rumah anak-anak ya, ketika anak-anak menyalakan lampu dengan menghidupkan saklar, maka lampu akan menyala. Nah, perubahan energi yang terjadi pada listrik. Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak, contohnya blender. Energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya bel listrik. Kemudian, energi listrik menjadi cahaya, contohnya lampu. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya pemanggang roti.
Energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi, contohnya adalah televisi. Nah, untuk muatan IPS, anak-anak akan belajar keragaman rumah adat di Indonesia. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Ini contoh rumah adat Joglo dari Jawa Tengah. Nah, contoh rumah adat di Kalimantan yang memiliki daerahnya itu banyak sungai-sungainya, ya. Jadi dibuat rumahnya berupa rumah panggung, ya. Rumahnya dibuat tinggi. Nah, ini daftar rumah adat di Indonesia. Di Aceh ada namanya rumah Aceh, di Sumatera Utara rumah Bolon, rumah Balai Batak Toba, di Sumatera Barat rumah Gadang, di Riau namanya rumah Selaso Jatu Kembar, di Kepulauan Riau rumah Belah Bubung, di Jambi rumah Panggung, di Bengkulu rumah Bubungan 5, di Sumatera Selatan rumah Limas, di Kepulauan Bangka rumah Rakit, di Lampung rumah Nuwo Sesat, di Banten rumah Baduy, di Jakarta namanya rumah Kebaya, di Jawa Barat rumah Kesepuhan, di Jawa Tengah rumah Joglo, DIY Yogyakarta rumah Joglo, Jawa Timur rumah Joglo Situbondo, di Bali Gapura Candi Bentar, di Nusa Tenggara dalam Soka Samawa, di Nusa Tenggara Timur Sau Atamosa Laki Tanah, di Kalimantan Barat rumah Panjang, dan seterusnya ini ya, di Kalimantan Tengah rumah Bentang, di Kaltim rumah Lamin, di Kalimantan Utara rumah Baloy, Kalimantan Selatan rumah Bubungan Tinggi, Sulawesi Utara rumah Pewaris, Gorontalo Dulohupa, Sulteng itu Tambi, Sulawesi Barat Banua Layu, Sulawesi Selatan rumah Tongkonan, Sulawesi Tenggara Istana Kesultanan Buton. Nah, di Maluku rumah Baileo, di Maluku Utara rumah Sasadu, di Papua Barat rumah Honai, di Papua rumah Honai. Wah, banyak sekali ya anak-anak. Ibu harap anak-anak bisa menghafalnya dan tahu nama rumah adat di setiap provinsi di Indonesia. Bila kesulitan, anak-anak bisa coba menggunakan lagu. Ibu contohkan dengan lagu Balonku. Anak-anak tahu lagu Balonku? Ya, balonku ada 5. Nah, kita ganti kata-katanya dengan nama rumah adat ya. Contoh seperti ini. Aceh rumo Aceh, sumut rumah bolon, Sumba rumah Gadang, Riau Selaso Jatu Kembar, Kepri rumah Belah, Jambi rumah Panggung, Bengkulu Bubungan 5, Sumsel rumah Limas. Nah, anak-anak bisa coba menggunakan lagu supaya lebih cepat untuk menghafalnya. Anak-anak teruskan sampai ke bawah ya. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan kalau tadi kita sudah belajar beraneka ragam rumah adat, sekarang pakaian adat yang ada di Indonesia. Di Pulau Sumatera itu ada ulos dari Sumatera Utara. Ini Ibu sebutkan yang terkenal ya. Bundo Kanduang dari Sumatera Barat. Nah, kemudian kalau di Jawa ada pakaian adat kebaya itu dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan ada baju perang. Kemudian di Sulawesi ada baju bodo dari Sulawesi Selatan. Di Maluku ada baju cele. Kemudian di Papua ada baju adat ewer. Nah, selain tadi ada rumah adat, ada pakaian adat, ada juga tarian ya, keberagaman kita itu. Nah, sekarang untuk menari anak-anak harus
Mengetahui tentang pola lantai. Pola lantai adalah arah penari berpindah tempat. Nah, dalam sebuah tarian pasti terdapat gerakan berpindah. Gerakan berpindah itu membentuk garis yang disebut dengan pola lantai. Nah, ini contoh pola lantai ya. Yang pertama ini pola lantai lurus ke depan atau disebut vertikal. Ini pola lantai diagonal, ini pola lantai persegi. Kemudian ini pola lantai segitiga, pola lantai zigzag, pola lantai limas. Nah, untuk anak-anak mempraktikkan gerak dasar tari daerah, hal yang harus diperhatikan gabungan dari gerak kepala, gabungan dari gerak tangan, gerak kaki, dan gerak badan. Bentuk gerakan setiap anggota tubuh dalam suatu tarian beragam, yaitu ada yang lemah lembut, ada yang menggentak, ada juga yang memerlukan ruang luas atau sempit. Ini gerakan yang cepat, ini sedang, dan lambat. Ya, disesuaikan dengan tempo dari tarian tersebut. Nah, untuk tempo dalam tarian ya, anak-anak bisa dibantu dengan alat musik. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah biasanya adalah alat musik tradisional. Nah, keragaman rumah adat tadi sudah ya, keragaman rumah adat, keragaman rumah adat, tadi keragaman pakaian ya, ada juga tarian. Nah, penting bagi kita untuk melestarikan rumah adat. Caranya bagaimana? Mengunjungi rumah adat saat berlibur, tidak mencoret-coret, menjaga kebersihan, dan menghargai bentuk rumah adat suku lain, tidak mengejek atau menghinanya. Yang kelima, mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuan anak-anak. Nah, kalau pakaian adat, bagaimana cara yang melestarikannya? Ya, bangga menggunakan pakaian adat, kemudian menggunakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu, mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin, menghargai pakaian adat dari daerah lain, mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah. Nah, Indonesia tadi kaya akan kesenian daerah. Seni tari adalah tradisi yang juga harus ditampilkan saat upacara adat tertentu. Jadi anak-anak harus melestarikan tadi pakaian adat, rumah adat, dan juga kesenian. Nah, caranya menghargai kesenian yang dimiliki oleh daerah lain, mempelajari seni tari dan alat musik daerah lain dengan semangat, mengenalkan seni pertunjukan kepada orang lain, menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah dengan bersemangat, mempromosikan kesenian suatu daerah sesuai pengetahuan anak-anak. Demikian anak-anak penjelasan Ibu untuk pembelajaran kita kali ini. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Shalom. Tuhan memberkati.